Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang sangat kami muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu kenikmatan kita masih diberikan kemudahan untuk beraktivitas. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa terus mengumpulkan amal kebaikan. Karena seorang muslim, kita memiliki prinsip bahwa hidup adalah untuk ibadah. Seorang muslim punya prinsip hidup yang sangat mendasar, bahwa hidup adalah untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi ayat yang mulia ini adalah menjelaskan tentang tujuan inti diciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Maka sangat merugi ketika tujuan inti Allah menciptakan kita untuk beribadah, kemudian kita tidak tahu bagaimana cara beribadah kepadanya. Maka di hari kiamat kelak, perkara yang paling inti Allah Subhanahu wa taala mintakan pertanggungjawaban kepada setiap manusia adalah bagaimana tugas mereka ibadah di dunia ini. Maka sekali lagi sangat merugi ketika seorang yang dia tahu kita hidup tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disediakan rizki untuk bertahan hidup, Allah berikan kepada kita akal untuk memilih mana baik mana buruk, kemudian kita tidak mau menempuh yang kebaikan itu, kemudian di hari kiamat kelak kita termasuk orang-orang yang sangat merugi. Maka Allah akan mintakan pertanggungjawaban kepada kita tentang apa? Tentang bagaimana kita beribadah kepadanya. Maka Bapak sekalian, kita sudah sangat yakin bahwa terciptanya kita ini untuk ibadah. Untuk ibadah. Maka kewajiban berikutnya bagi kita bagaimana kita menggali ibadah yang Allah maksudkan. Bagaimana agar hidup kita ini di hari kiamat kelak kita mendapatkan kebahagiaan. Yaitu dengan cara kita terus menggali ilmu agama dan kita amalkan dengan semampunya. Dengan puncak kemampuan. Kita jangan mengatakan saya tidak mampu, tapi kewajiban kita adalah apa? Kita beribadah kepada Allah puncak kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak Allah akan memintakan pertanggungjawaban kepada kita tentang masalah ini. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu agama. Karena memang ilmu inilah yang akan bisa mempertahankan iman, bahkan akan menguatkan iman. Itu ilmu. Maka seorang yang mereka jauh daripada ilmu itu sangat membahayakan. Dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam, beliau meninggalkan kaumnya dalam waktu 40 hari. Jadi kalau bahasa kita, umatnya Nabi Musa 40 hari tidak taklim, tidak pengajian. Apa yang terjadi? Begitu Musa pulang kampung,
ternyata umatnya sudah kembali menyembah kepada patung-patung, kepada sapi-sapi. Itu 40 hari hatinya tidak diisi dengan ilmu, mereka begitu gampangnya meninggalkan agama. Ya, maka orang yang mereka akan kokoh, ya, akan tegar di atas agama ini siapa mereka? Orang berilmu. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Kata Nabi, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini orang-orang yang mereka tegar, ya, di atas kebenaran, orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang menyelisihinya tidak membahayakan mereka sedikit pun, tidak menjadikan mereka mundur sedikit pun sampai datang urusan Allah. Yaitu apa? Sebelum datang angin yang sangat lembut yang kemudian setiap melewati orang beriman maka akan mati semua orang beriman, sekecil apapun iman mereka. Nah, sebelum datang hari itu, maka kelompok yang tegar di atas kebenaran ini selalu ada. Siapa mereka itu? Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, kalau mereka bukan ahli ilmu, orang yang punya ilmu agama, aku tidak tahu siapa itu mereka. Insyaallah, ya. Berarti apa? Ilmu. Orang yang punya ilmu inilah orang yang paling tegar ketika apa? Menghadapi berbagai macam ujian hidup. Maka ilmu, sekali lagi, ini adalah sebab keselamatan. Orang yang menuntut ilmu agama ini memang janji Rasul akan apa? Dipermudah mendapatkan surga. Rasul pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang dengannya dia menuntut ilmu agama, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Insyaallah Bapak sekalian, surga yang ini merupakan cita-cita tertinggi setiap muslim. Ya, seorang muslim tidak ada cita-cita yang paling ujung, yang paling puncaknya melainkan mendapatkan surga. Ya, karena orang mendapatkan surga ini orang yang paling beruntung. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang paling beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah dunia ini melainkan perhiasan yang sangat menipu. Jadi ujung Bapak sekalian, ya, kesuksesan seorang, kebahagiaan seorang itu mendapatkan surga. Ternyata apa jalannya? Jalannya adalah menuntut ilmu agama. Ya, yaitu akan Allah mudahkan untuknya surga dengan kita menuntut ilmu agama. Yang sampai para ulama menyebutkan apa makna jalan di sini? Siapa menuntut ilmu agama, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Maka jalan di situ kata para ulama ada dua makna. Yang pertama adalah jalan hissiyah, itu jalannya kita dari rumah. Kita berjalan naik kendaraan menuju ke tempat pengajian. Ini yang memudahkan kita mendapatkan surga. Atau makna yang kedua, jalan maknawiyah, yaitu bahwa seorang yang belajar ilmu agama sehingga dia tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Ya, maka yang halal dia lakukan, yang haram dia tinggalkan, yang baik dikerjakan, yang buruk dia tinggalkan. Ini adalah apa? Jalan menuju surga. Ya, makanya masya Allah sekalian, orang yang belajar ilmu agama bertambah hari dia bertambah pengetahuan. Jadi dia tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Coba orang kalau nggak punya ilmu agama, ya dia mendapatkan musibah, mungkin usahanya bangkrut. Betapa banyak orang usahanya bangkrut gantung diri. Kenapa? Dia nggak tahu rahasia Allah. Terkadang anak muda, ya, cintanya diputus, lehernya diputus, gitu Pak, alias gantung diri. Kan gitu. Itu kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berilmu, masya Allah, mendapatkan musibah bukannya menangis, bukannya gantung diri, tapi berterima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah. Kenapa? Mereka tahu persis bahwa musibah yang menimpa dia itu hakikatnya adalah satu, akan menggugurkan dosa. Dua, meninggikan derajat. Tiga, sebagai bukti bahwa iman kita itu baik. Maka Rasul pernah mengatakan, innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha
wa man sakhita falahu sukhut. Ya, kata Rasul, Allah apabila mencintai suatu kaum, gimana caranya? Allah akan uji orang itu. Ujian macam-macam. Bisa Allah jadikan fisiknya sakit, Allah jadikan mungkin dunianya berkurang, atau mungkin kisah cintanya tragis dan sebagainya. Itu ujian dunia. Rasul mengatakan apa? Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah akan apa tadi? Allah akan berikan ujian kepada dia. Jika dia ridha atas ujian itu, dia mendapatkan ridhonya Allah. Dan jika dia murka, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan murka kepada dia. Masya Allah, ini buah daripada apa? Buah daripada ilmu. Kita cari tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya terkadang kita itu ya bersedih berkepanjangan. Kenapa? Usaha dari dulu nggak pernah berkembang, kempis, nggak pernah berkembang kempis itu ya. Kalau kembang kempis lumayan, pernah kembang, kempis lagi, kembang, kempis gitu ya. Kadang di antara kita luar biasa itu. Jangan-jangan Allah nggak suka sama saya, usahanya nggak maju-maju. Masya Allah Bapak sekalian. Ya, Allah ketika menguji seorang hamba, perhatikan, ini Allah sedang menginginkan untuknya kebaikan. Ya, menginginkan untuknya kebaikan. Maka bagaimana? Masya Allah, mereka lapang dadanya. Nah itu makanya Rasul pernah mengatakan, para nabi ketika mereka tertimpa musibah bukan menangis, bukan marah, bergembira mereka itu. Jadi Rasul mengatakan bahwa kanal anbiya yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna bin ni'mah. Dulu para nabi mereka bergembira ketika mendapatkan musibah sebagaimana kalian bergembira ketika mendapatkan nikmat. Hal itu terjadi karena apa? Karena mereka berilmu, karena mereka tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo Bapak sekalian. Dan kita kalau selalu kedepankan berprasangka baik kepada Allah, mungkin hari ini ya Allah tidak berikan kepada kita harta yang banyak. Apa mungkin jadi Bapak sekalian? Andai kan Allah berikan kepada kita harta yang begitu banyaknya, boro-boro mau ngaji, jam segini masih ngurus harta dunia, itu ya. Ya mungkin andai kan Allah jadikan kita bukan rakyat jelata, Allah menjadikan kita orang punya jabatan, boro-boro mau ngaji, lihat pembicaranya nggak punya titel, anak kecil, nggak level dengarkan, ya kan, akhirnya nggak ngaji. Tapi ketika Allah jadikan kita rakyat biasa, nggak punya jabatan, akhirnya apa? Kita mendengarkan kebenaran dari manapun datang, tanpa kita melihat siapa yang mengatakannya, tanpa melihat siapa yang membicarakannya. Ya itu adalah kenikmatan. Ya seharusnya setiap muslim ini memandang dirinya seperti itu, bahwa segala yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah baik adanya. Ya itu adalah baik adanya. Ini Bapak sekalian, ini Masya Allah ya, saya menggambarkan bagaimana pentingnya kita ini menuntut ilmu agama. Makanya para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal belum mengatakan bahwa kebutuhan kita menuntut ilmu agama itu lebih besar daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Kenapa? Kita butuh makan sehari paling 3 kali. Tapi giliran kita butuh ilmu agama, setiap saat kita butuh ilmu agama. Kita makan di dunia ini fungsinya apa? Hanya mempertahankan kehidupan fisik kita, mempertahankan kesehatan jasad kita. Tetapi kita mempelajari ilmu agama, kita sedang memberikan nutrisi kepada hati dan iman kita. Apalah jadinya ketika seorang hatinya keras, hatinya tidak ada iman padanya, tidak ada manfaat sama sekali. Ya, sampai Allah menggambarkan orang yang Allah berikan penglihatan, pendengaran dan hati namun tidak dimanfaatkan seperti apa? Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf. Ya, Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, kami telah siapkan yang akan mengisi neraka jahanam kebanyakannya dari jin dan manusia. Kenapa mereka? Mereka punya hati tetapi tidak dipakai untuk memahami ayat Allah. Mereka punya pendengaran, mereka punya mata, tidak dipakai untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah. Mereka punya pendengaran, namun pendengaran tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Kata Allah, ulaika kal an'am,
mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, ini coba perhatikan Bapak sekalian. Ini orang-orang yang mereka tidak punya perhatian dengan urusan agamanya, tidak mau mempelajarinya, tidak pingin tahu tentang agamanya. Ya, maka ini perkara yang sangat membahayakan dirinya. Ya, maka Bapak sekalian, walaupun majelis kita sangat sederhana seperti ini, namun ketika isinya adalah ilmu, ya, apa itu ilmu? Ilmu itu ma qala Allah wa qala Rasul. Ya, ilmu itu apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Wa ma siwa dzalika waswasu syayatin. Adapun selain dua ini, itu adalah was-was dari setan. Sudah. Jadi kita tahu nih, apa yang para ulama inginkan dengan ilmu, yaitu apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan. Ya, karena tidak ada kebenaran, ya, di atas Al-Quran hadis Nabi SAW. Ya, tidak ada kebenaran, ya, di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kewajiban kita adalah menerima apapun yang datang dari Al-Quran, dari Allah, dan apapun yang datang dari Nabi SAW. Ya, Bapak sekalian, ya, insya Allah untuk mempersingkat waktu, kita punya kajian rutin dan kita sedang, ya, menjelaskan dan membaca di dalam risalah 10 hal yang bisa membatalkan dan menggugurkan keislaman seorang. Jadi Bapak sekalian, bahwa kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai seorang muslim, ya, dan kita sangat berharap kelak kita mati di atas keislaman ini. Kan gitu. Namun ternyata Bapak sekalian, keislaman yang ada dalam diri kita ini, kalau kita tidak pupuk, kalau kita tidak jaga, dan kita tidak bekali dengan ilmu tentangnya, itu bisa terhapuskan, bisa terbatalkan dengan beberapa amalan. Ya, sebagaimana halnya wudu. Kita sudah wudu Bapak sekalian, kita jangan sekedar tahu wudu. Tahu wudu caranya gini benar. Tapi kita juga harus tahu apa yang bisa membatalkan wudu. Orang Masya Allah belajar wudu, bagus sekali wudu. Tiba-tiba habis wudu mau ke masjid, dia buang angin misalkan. Angin, bau mas, bau ya. Ya nggak apa-apa bau ini. Memang angin saya bau gitu misalkan. Dia tidak tahu. Ternyata buang angin membatalkan wudu. Apakah wudunya manfaat yang menjadikan sholatnya diterima? Tidak. Kan sama. Islam pun demikian kata para ulama. Ya, itu bisa kita terbatalkan keislaman kita dengan melakukan beberapa perkara. Kita akan masuk penjelasan ke nomor 8. Penulis kita mengatakan bahwa yang bisa membatalkan keislaman seorang yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu membela dan menolong orang-orang musyrik untuk apa? Untuk memerangi dan menghabisi kaum muslimin. Ya, apa ini? Membantu, menolong orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk menghabisi kaum muslimin. Nah, ini baik dalam musim peperangan, ya, ada orang Islam, dia malah apa? Membantu orang kafir untuk menghabisi kaum muslimin. Atau orang sekarang ada orang Islam tapi apa? Ikut memojokkan selalu kaum muslimin. Ini hati-hati. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin." Dan barang siapa yang loyalitas, ya, kepada mereka orang kafir, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari mereka. Berarti kan Allah mengatakan barang siapa yang punya loyal. Nanti saya rinci apa makna loyal di sini. Ya, yaitu tawalli. Tawalli itu adalah yaitu mereka menolong orang-orang kafir, ya, mencintai mereka untuk apa? Di antaranya untuk memerangi kaum muslimin. Ya, ini yang bisa menyebabkan seorang batal keislamannya. Kenapa Bapak sekalian? Karena tuntutan Allah kepada orang beriman itu, mereka apa? Mereka ini saling mencintai sesama mukmin. Ya, sampai Rasul mengatakan bahwa di antara ikatan iman yang paling kuat, apa kata Rasul? Awsaqu urul iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah.
Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maksudnya apa? Kita cinta kepada Allah dan kita mencintai segala yang Allah cintai. Allah jelas mencintai orang beriman. Allah mencintai orang-orang Islam. Ya, maka kewajiban kita adalah mencintai orang-orang beriman. Ya, Allah membenci orang kekafiran dan orang-orang kafir. Kewajiban kita adalah membenci orang-orang kafir tadi. Bukan malah sebaliknya. Kita cinta kepada orang kafir, benci kepada orang Islam. Keliru seperti itu. Ya, maka di antara sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sifat Nabi Muhammad dan para sahabatnya, bahkan bukan hanya di Al-Quran, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, apa ciri-ciri mereka? Ini Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya itu para sahabat, apa sifat mereka? Sangat keras kepada orang kafir dan sangat penyayang dan lembut sesama orang-orang beriman. Ya, perhatikan. Sifatnya apa ini tadi? Allah sebutkan, yaitu sangat keras kepada orang kafir tetapi sangat lembut dan mengasihi orang-orang beriman. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-ciri mereka kata Allah ada pada wajah-wajah mereka. Yaitu apa? Dari bekas sujudnya. Jadi para sahabat itu ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya itu? Yaitu dalam wajah mereka, bekas sujud mereka. Apakah maknanya jidat hitam? Bukan, kata para ulama. Bukan itu. Makna bekas sujud adalah cahaya yang terpancar pada wajah mereka. Ini memang beda Bapak sekalian. Orang yang biasa wudu, dia sholat, walaupun ya mohon maaf kulitnya hitam, tapi dia memancarkan cahaya. Beda dengan orang yang tidak pernah sholat, akan hitam kelam wajah mereka. Ya, apa kata Allah? Dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Itulah ya permisalan yang Allah sebutkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Perhatikan, ciri Rasul dan para sahabat itu sudah ada dalam kitab Taurat dan Injil. Apa di antara cirinya? Itu sangat keras kepada orang kafir dan sangat menyayangi sesama orang beriman. Maka wajiban itu Bapak sekalian ya. Makanya Islam itu mengajarkan jika ketemu dengan muslim yang lainnya, apa kata Rasul? Bahwa hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim satu dengan yang lainnya ada 6. Apa yang pertama? Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya. Apa itu salam? Doa Bapak sekalian. Ini menunjukkan cintanya kita kepada mereka. Kita ketemu di jalan seorang beriman, yang penting dia tahu dia muslim, bagaimana kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Kenapa? Salam ini Bapak sekalian yang akan kemudian memunculkan rasa cinta di antara kita. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Nabi, kalian tidak akan pernah bisa masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan pernah sempurna imannya sampai kalian saling mencintai sama kalian. Sama orang beriman harus mencintai Bapak sekalian. Kata Rasul, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah ini, kenapa? Salam itu doa Bapak sekalian. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Selamat dari apa? Selamat dari berbagai macam mara bahaya. Semoga Anda selamat dari kena COVID. Semoga Anda selamat dari dimakan genderuwo. Semoga Anda selamat dimakan nyamuk, kan gitu ibaratnya, atau binatang buas. Semoga Anda selamat, usahanya tidak bangkrut. Nah, itu kandungan mengatakan assalamualaikum. Coba kita bertemu dengan orang di jalan, didoakan assalamualaikum, semoga Bapak selamat dari berbagai macam mara bahaya. Masya Allah, ini orang sangat sayang sama saya. Warahmatullah, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah dan keberkahan Allah semoga untuk Anda. Coba, ini adalah doa ketulusan, ya. Nih doa ketulusan. Nah ini orang beriman.
Ya bagaimana digambarkan Rasul, digambarkan Allah Subhanahu wa taala agar mereka apa? Saling menyebarkan salam di antara mereka. Ini kan apa? Ini kasih sayang. Ya, ini kasih sayang. Nah, itu ya. Nah, jadi muslim itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Saling mencintai sama muslim. Yang penting kita tahu dia muslim, saudara kita. Ya, sampai Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman mereka bersaudara. Bersaudara apa? Seperti kakak adik, ya, saudara seperti paman, kebibi, itu. Allah menamakan sesama mukmin mereka bersaudara. Maka tentunya ucapan saudara itu bukan omong kosong. Tentunya apa? Ada konsekuensinya. Kita punya adik, kan saudara kita itu kan. Apakah kita ridho Bapak sekalian ketika adik kita disakiti orang? Nggak akan ridho, melainkan kita akan bela adik kita. Kita selamatkan adik kita. Ketika adik kita mungkin ya, dalam kondisi bahaya, adik kita baru jalan dekat ke sumur, biarin saja. Nanti semoga saja nggak kecemplung. Nggak mungkin. Kalau kita betul-betul cinta kepada adik kita, bagaimana? Konsekuensinya akan kita raih adik kita itu. Kita ambil adik kita, jauhkan dari bahaya tadi. Itu. Jadi dikatakan ke Allah sesama mukmin bersaudara di situ. Itu kita mencurahkan segala kebaikan untuk kebaikan saudara kita. Dan yang namanya saudara itu konsekuensinya apa? Kita tidak pernah senang ketika saudara yang kita cintai mereka mendapatkan bahaya, mereka bersedih, nggak akan mungkin Bapak sekalian. Bagaimana konsekuensinya? Maka seorang mukmin ini Rasul perintahkan agar kita senantiasa memberikan apa? Idkhalus surur ala akhikum, memasukkan kegembiraan dalam hati mereka. Maka Islam luar biasa. Sampai kita bertemu di jalan saja kata Rasul apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliqin. Kata Nabi, jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun sekedar kita bertemu di jalan apa? Dengan wajah yang ceria. Itu ibadah. Tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah bernilai sedekah untukmu. Coba, itu semua adalah konsekuensi kita untuk apa? Untuk cinta, membela kepada saudara kita seiman. Nah, maka Syekh di sini mengatakan bahwa di antara perkara yang bisa membatalkan keislaman ketika apa? Dibalik, dengan orang beriman kita bencinya setengah mati, giliran dengan orang-orang kafir yang memusuhi Islam mereka membantu dan menolongnya. Hati-hati. Ya, beliau mengatakan di situ dalil yang beliau pakai adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51. Allah mengatakan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang tawalli, yaitu cinta kepada orang-orang kafir, maka dia termasuk dari mereka. Maksudnya apa Bapak sekalian? Nah, saya rinci sekarang Bapak sekalian. Bagaimana perinciannya? Para ulama merinci ada 4. Ada 4. Menolong, membantu orang kafir itu ada 4 keadaan. 1, ya, jika mereka menolong orang kafir dan mencintainya karena kekafiran mereka, ridho dengan kekafiran itu, dia senang. Keluarganya misalkan lagi nyembah patung, bagus, misalkan ridho. Bagaimana kalau seperti itu? Maka masuk dalam ayat ini, barang siapa yang cinta kepada mereka karena kekafirannya, maka dia termasuk darinya. Artinya apa? Dia telah berpindah kepada agama mereka. Ya. Nah, apalagi apa? Syekh Sa'di mengatakan dalam tafsirnya bahwa at-tawalli tam yujibul intiqal ila dinihim, bahwa ya wala, kecintaan kepada orang kafir secara sempurna ini mewajibkan dia akan berpindah kepada agamanya. Makanya Islam Bapak sekalian itu melarang kita untuk menyerupai orang-orang di luar Islam. Sama Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Artinya apa? Bahwa meniru orang-orang kafir yang ini merupakan kebiasaan mereka dan kekhususan mereka, apalagi ibadah mereka. Itu ya. Itu dilarang dalam Islam. Karena kalau kita meniru mereka satu langkah, nanti akan terus melangkah. Dan Rasul sudah mengkabarkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibron bi shibrin
wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi, sungguh kalian kaum muslimin akan mengikuti orang-orang di luar kalian satu jengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun ketika mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikuti jejak mereka. Sahabat bertanya Rasul, apakah mereka Yahudi dan Nasara? Rasul mengatakan, manhum, siapa lagi? Iya, gitu ya. Makanya Rasul jauh-jauh hari ini memerintahkan agar jangan sampai kita meniru agama mereka, jangan kita meniru kebiasaan dan ibadahnya orang-orang di luar Islam, karena ini bahaya sekali. Ini lama kelamaan akan kita cinta seperti mereka. Ini yang pertama. Ya, kalau mencintai karena kekafiran mereka, naudzubillah, itu bisa menggugurkan keimanan dan keislaman. Adapun yang kedua, ketika seorang menolong, membantu orang-orang kafir, tapi dalam keadaan terpaksa, dia tidak mau, ya, tapi sangat terpaksa, seperti sudah kita jelaskan ya dalam situ mawadi minas sirah, 6 pelajaran dari sejarah Nabi. Ya, dalam salah satu poinnya dikatakan mengambil ibrah dari hijrah. Jadi Rasul dan kaum muslimin Allah perintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, kan gitu. Ternyata ada sebagian kaum muslimin mereka tidak hijrah, tetap di Mekah. Maka ketika perang Badar, orang-orang Islam yang ada di kota Madinah ini dipaksa orang musyrik untuk ikut perang. Melawan siapa? Melawan orang Islam, iya kan? Nah, di sini perhatikan, orang-orang Islam ini, orang Islam mereka itu yang tidak mau hijrah karena cinta kepada keluarganya, cinta kepada hartanya, tetap tinggal di Mekah. Maka orang musyrik memaksa, kalian mau ikut perang besok atau tidak, kami akan habisi kalian. Akhirnya orang-orang Islam ini ikut berperang. Maka begitu berperang, ada beberapa kaum muslimin yang ikut terbunuh di situ. Sampai sahabat Nabi mengatakannya, Rasul, kami telah membunuh saudara-saudara kami seiman. Diperhatikan ya. Nah, orang-orang seperti itu apakah mereka keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Karena mereka memerangi kaum muslimin bukan dengan sukarela, melainkan dengan dengan hati yang sangat benci. Cuman mereka dalam bab ini melakukan dosa yang sangat besar. Ya, mereka kenapa tidak berani? Ya, untuk meninggalkan kampung yang sangat rusak tersebut, sehingga menjadikan dia harus membantu orang musyrik memerangi kaum muslimin. Ya, maka Allah mengancam mereka dalam surat An-Nisa ayat 97. Kata Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Perhatikan, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka zalim terhadap mereka sendiri, yaitu tidak mau hijrah. Malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Kata mereka, kami orang lemah di negeri Mekah ini. Ya, apa kata malaikat? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah di situ? Perhatikan ya, bukan bumi Allah itu luas. Ketika kalian tidak mampu mengamalkan Islam di situ, kenapa nggak pindah saja ke Madinah? Apa kata Allah? Allah menutup ayatnya, ulaika ma'wahum jahannam. Mereka ada tempat tinggalnya di neraka jahanam. Perhatikan. Orang yang mereka membantu orang musyrik ketika memerangi kaum muslimin, tapi dengan kebencian. Mereka dikatakan Rasul? Masih dikatakan mereka saudara seiman. Cuman mereka melakukan dosa yang sangat besar dan diancam dengan neraka jahanam. Gitu, Pak. Nah, adapun yang keadaan yang ketiga, ya, yaitu seorang yang membantu orang-orang kafir, tapi mereka ini benci terhadap kekafiran dan tidak ridha dengan agama mereka. Maka membantu orang kafir, dia benci dengan kekafiran mereka. Ya, bagaimana mereka? Maka mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya, mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya, membantu orang-orang kafir
ya, apalagi dalam agama mereka, dia benci dengan agama mereka. Cuman apa? Cuman di situ ya, karena dia terpaksa mungkin ya, dia terpaksa di situ. Seperti tadi nih orang-orang apa yang nggak mau hijrah, dia terpaksa bantu orang kafir, bagaimana? Maka mereka melakukan dosa yang sangat besar walaupun tidak sampai mengeluarkan dari apa? Dari Islam. Yang keempat, bagaimana keadaannya itu? Yaitu ketika orang-orang Islam ini membantu orang kafir untuk apa? Untuk memerangi kafir muahad, kafir yang dilindungi, kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Contoh gini, Pak, kaum muslimin misalkan ini negara Islam, ini sudah ada perjanjian dengan negara B. Dia negara B ini bukan negara Islam, ya. Apa perjanjiannya? Tidak saling menyerang, ada perjanjian damai. Kemudian orang-orang Islam ini dia membantu kafir lainnya, ini kafir sama kafir ya, ini nyerang negara ini misalkan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dosa besar. Kenapa? Berarti dia ini membatalkan perjanjian damai dengan orang negara B tadi. Nah, dalam Islam, Masya Allah sekalian, itu sangat dikedepankan yang namanya kita menjaga perjanjian. Ya, kapan orang Islam berjanji, mereka tidak akan boleh untuk mengingkarinya. Ya, maka di antara sifat orang-orang munafik itu Rasul mengatakan ada 3. Ayatul munafik salasah. Ciri munafik ada 3. Jika berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Ya, dia berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana. Jika dia dipercaya, ada perjanjian, dia khianat. Itu perhatikan. Maka itu bukan sifat orang-orang beriman. Untuk apa? Mengingkari perjanjian. Gitu ya. Nah, jadi ini perinciannya Bapak sekalian, kalau membantu orang kafir bukan karena agamanya, tapi karena sekedar urusan dunia. Ya, sekedar urusan dunia. Bagaimana? Tidak sampai mengkafirkan. Ada contohnya Bapak sekalian dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Yaitu ketika Rasul beliau melakukan rapat rahasia bahwa hari tertentu ini Rasul mau menggempur kota Mekah, mau menaklukkan kota Mekah. Rapat rahasia itu. Ternyata apa? Salah satu anggota rapat ada yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat. Dia kenapa? Ternyata orang tuanya masih di kota Mekah, dan dia khawatir nanti orang tuanya termasuk yang dibunuh ketika di perang itu. Maka Hatib ini beliau nulis surat. Isinya apa? Isinya membocorkan rahasia kaum muslimin akan memerangi kota Mekah saat itu. Nah, dititipkan kepada apa? Seorang nenek-nenek tua. Nenek tua itu masukin ke bajunya. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini kita mau dibocorkan rahasianya, kata Allah. Akhirnya Pak Rasul mengutus di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ali kejar. Di sana ada wanita tua, dia membawa surat rahasia. Dikejar sama Ali. Betul di tengah padang pasir ternyata apa? Ada nenek tua. Nek, mau ke mana? Ke Mekah. Mana suratnya? Mana saya nggak bawa surat? Sudah, mana suratnya? Enggak bawa, kata Ali. Kalau nggak kasihan tak telanjangi loh. Malu kata dia. Neneknya malu mau ditelanjangi. Cepet dikeluarkan atau tak saya telanjangi, kata nenek, kata Ali bin Abi Thalib. Dikeluarin. Ternyata betul ada suratnya ini. Begitu diambil suratnya langsung dibawa ke Madinah. Ya Rasul, ini suratnya. Begitu dibuka, ternyata apa? Itu adalah yang nulis Hatib bin Abi Balta'ah tadi. Apa isinya? Agar keluarga ini ya di hari itu mereka pergi. Jangan di rumahnya, kenapa? Karena kaum muslimin mau menggempur kota Mekah. Perhatikan ya. Maka Rasul manggil, Hatib, kesini Hatib. Ini surat kamu? Iya. Umar bin Khattab marah. Rasul, ini bagiannya Hatib di pedang kepalanya, kata Rasul. Itu kata Umar. Apa kata Rasul? Tenang ya Umar. Kenapa? Ini Hatib ini termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Yang Rasul mengatakan if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kata Allah, silahkan lakukan apa yang kalian inginkan, aku sudah ampunkan dosa-dosa kalian. Kan gitu perang ahli Badar kan? Nah, maka Rasul mengatakan, kenapa ya Hatib? Beliau sebutkan, aku melakukan itu bukan apa-apa ya Rasul, bukan cinta kepada kekafiran, tidak, tapi saya punya orang tua di sana yang saya khawatir terjadi apa-apa dengan orang tua saya.
Perhatikan, Rasul tidak mengkafirkannya. Ini menunjukkan bahwa ya menolong orang kafir kan menolong orang kafir tadi kan, dalam perkara bukan ridho kepada agama mereka, maka itu bukan perkara yang membatalkan keislaman, cuman sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya, dan itu termasuk dosa besar. Ini Bapak sekalian, Masya Allah ya, ini kita hanya membaca satu dari poin yang nomor 8, yaitu seorang yang mereka menolong orang musyrik dan membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ini mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan, ya semoga bermanfaat dan semoga menjadi bahan renungan kita semua, bahwa kita bersyukur kepada Allah jadikan muslim, namun kita juga waspada, jangan sampai kemudian kita melakukan suatu amalan-amalan yang bisa membatalkan keislaman kita. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.